Setiap konfederasi memiliki kompetisi antar klub yang diselenggarakan setiap musimnya. Sebagai misalnya Eropa, terdapat Liga Champions, Europa League, dan Europa Conference League. Kemudian di Asia memiliki Liga Champions Asia dan AFC Cup. Sedangkan di Amerika Latin pun juga tidak mau ketinggalan dengan kompetisi Copa Libertadores dan Copa Sudamericana. Sebenarnya tidak sulit untuk membedakan Copa Libertadores dan Copa Sudamericana. Secara sederhana, Copa Libertadores sendiri merupakan kompetisi utama antar klub di Amerika Latin yang setara dengan Liga Champions Eropa. Sedangkan Copa Sudamericana menjadi kompetisi level kedua di sana yang mirip seperti Europa League. Selain itu, tentu masih banyak hal-hal menarik lainnya mengenai Copa Libertadores dan Copa Sudamericana. Untuk itulah, mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Sejarah. Dilihat dari sejarahnya, Copa Libertadores lebih dulu hadir, di mana kompetisi ini sudah diselenggarakan sejak tahun 1960. Kata Libertadores sendiri memiliki makna sang pembebas yang diadopsi dari tokoh sejarah yang memimpin perang kemerdekaan bangsa Amerika Latin dari abad ke-18 hingga abad ke-19. Turnamen ini memang sangat spesial bagi klub di Amerika Latin karena pada mulanya tim peserta hanyalah mereka yang menjuarai kompetisi di masing-masing negara, seperti juara Apertura maupun Clausura. Namun seiring berjalannya waktu, Copa Libertadores juga mengakomodir klub-klub yang tidak menjuarai liga agar jumlah pesertanya semakin banyak dan semakin menarik. Sebagai contohnya, Brasil menjadi negara dengan jatah terbanyak di musim ini dengan 7 wakil. Sehingga klub yang berada di peringkat ke-6 klasemen akhir Campeonato Brasileiro juga tetap mendapat tiket mengikuti Copa Libertadores. Independiente masih menjadi klub dengan torehan gelar juara terbanyak dengan 7 kali membawa pulang trofi Copa Libertadores. Disusul Boca Juniors dengan 6 trofi, serta Peñarol dengan 5 kali menjadi juara. Sedangkan klub Brasil yang mendapat jatah paling banyak justru tidak mendominasi kompetisi ini. Tercatat Sao Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, dan Flamengo menjadi klub Brasil yang paling sering meraih gelar Copa Libertadores dengan 3 trofi. Sementara itu, Copa Sudamericana baru dibentuk pada tahun 2002 silam setelah penggabungan dari beberapa kompetisi seperti Copa Conmebol, Copa Mercosur, dan Copa Merconorte. Meskipun hanya menjadi kompetisi level 2, namun popularitas Copa Sudamericana juga tidak kalah dengan Copa Libertadores. Kompetisi ini menjadi alternatif bagi klub yang tidak lolos ke Copa Libertadores di musim selanjutnya, karena juara Copa Sudamericana berhak mendapat tiket otomatis di Copa Libertadores. Selain itu, pemenang kompetisi ini juga secara otomatis mengikuti Recopa Sudamericana yang mempertemukan juara Copa Libertadores melawan jawara Copa Sudamericana. Kompetisi ini biasanya diikuti oleh klub yang menjadi juara Copa atau mereka yang gagal lolos ke ajang Copa Libertadores melalui jalur klasemen. Brasil dan Argentina lagi-lagi menjadi negara dengan jumlah wakil terbanyak dengan 6 klub. Khusus untuk Brasil, dengan 8 klub mengikuti Copa Libertadores dan 6 klub mengikuti Copa Sudamericana, membuat Liga Brasil memiliki 14 klub yang bermain di kompetisi antar klub Amerika Latin di musim ini. Itu artinya lebih dari setengah peserta Campeonato Brasileiro bermain di Copa Libertadores dan Copa Sudamericana. Jumlah yang sangat banyak untuk satu negara pada kompetisi antar klub. Copa Sudamericana juga lebih bervariatif, di mana sejauh ini belum ada klub yang dapat mendominasi kompetisi tersebut. Tercatat klub peraih gelar terbanyak Copa Sudamericana adalah LDU Quito, Boca Juniors, Independiente, Atlético Paranaense, dan Independiente del Valle yang sama-sama baru mengoleksi 2 trofi.
Bahkan Pachuca, yang notabene klub yang berasal dari CONCACAF, atau lebih tepatnya dari Meksiko, juga pernah menjuarai kompetisi ini. Kejadian langka. Saat ini Copa Libertadores dan Copa Sudamericana digelar dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Itu artinya mustahil bagi suatu klub dapat bermain pada dua kompetisi tersebut di tahun yang sama. Namun sebelum tahun 2017, Copa Libertadores dan Copa Sudamericana dimainkan pada rentang waktu yang berbeda. Copa Libertadores biasanya dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Juli. Sedangkan Copa Sudamericana dimulai bulan Juli dan selesai pada akhir tahun. Momen langka pun pernah terjadi ketika ada satu klub yang bermain pada Copa Libertadores dan Copa Sudamericana pada tahun yang sama. Hal ini pernah dialami klub asal Kolombia bernama Atlético Nacional pada tahun 2016. Saat itu Atlético Nacional keluar sebagai juara Copa Libertadores 2016 setelah mengalahkan Independiente del Valle. Namun setelah menjuarai kompetisi mayor tersebut, Atlético Nacional langsung mengikuti Copa Sudamericana. Bahkan hebatnya lagi, mereka sebenarnya berpeluang mengawinkan dua gelar mayor di Amerika Latin tersebut. Atlético Nacional yang berhasil lolos ke final Copa Sudamericana memilih untuk mengalah dan merelakan Chapecoense sebagai juara setelah klub asal Brasil tersebut mengalami kecelakaan pesawat yang menewaskan hampir seluruh skuad mereka. Sementara itu, alasan Atlético Nacional diperbolehkan mengikuti Copa Libertadores dan Copa Sudamericana di tahun yang sama adalah karena di Kolombia saat itu memiliki turnamen baru bernama Superliga Kolombia. Kebetulan Atlético Nacional berhasil menjuarai Superliga Kolombia yang membuat mereka berhak mengikuti Copa Sudamericana. Sebelumnya Atlético Nacional juga memastikan tampil di Copa Libertadores berkat kesuksesan mereka menjuarai finalisation setahun sebelumnya. Selain Atlético Nacional, klub Kolombia lain bernama Santa Fe juga pernah merasakan hal serupa dengan bermain pada dua kompetisi antar klub tersebut di tahun yang sama. Santa Fe melakukannya pada tahun 2015, di mana mereka akhirnya keluar sebagai juara Copa Sudamericana. Kini dengan jadwal Copa Libertadores dan Copa Sudamericana yang diselenggarakan hampir bersamaan, mustahil bagi suatu klub untuk mengikuti dua turnamen tersebut pada tahun yang sama. Baik Copa Libertadores maupun Copa Sudamericana sama-sama merupakan turnamen besar di Amerika Latin. Meskipun pamor kedua kompetisi tersebut tidak semegah Liga Champions dan Europa League di Eropa, namun bagi masyarakat Amerika Latin, Copa Libertadores dan Copa Sudamericana tetaplah yang terbaik. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.